Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Janetly Afia Haba Atihuta, Pendeta Jemaat di GPIB Galilea Pelabuhan Ratu, Pospelkes Sukabumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali aktivitas hidup, kiranya firman Tuhan menjadi landasan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kami rasakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang baru yang boleh kami hirup dalam perkenanan Tuhan. Saat ini Bapa, kami boleh merasakan kesegaran yang Allah hadirkan bagi kami di hari Minggu yang baru ini. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami akan melakukan aktivitas kami membutuhkan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi kami, pengarah bagi kami untuk terus bertumbuh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak orang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allah beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kata-kata bijak yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Kata bijak ini mau mengatakan bahwa kita bisa belajar dari pengalaman, baik pengalaman orang lain maupun pengalaman diri kita sendiri, supaya ke depan kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak mengecewakan di kemudian hari. Bacaan firman Tuhan pada hari ini yang hadir melalui Kitab Tawarik. Kitab Tawarik ini merupakan kitab yang menceritakan kembali tentang sejarah yang ada dengan maksud supaya mereka, yaitu umat Israel, belajar dari pengalaman nenek moyang mereka. Mereka boleh belajar bagaimana Allah Israel itu menyertai mereka, bersama-sama dengan mereka,
supaya mereka dapat mengambil keputusan hidup dan tidak meninggalkan Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Tawarik pasal 2 Tawarik pasal yang kelima menceritakan tentang karakter Raja Asa, yaitu raja keempat dari dinasti Daud, di mana Raja Asa ini dalam 2 Tawarik pasal 14 dikatakan bahwa ia adalah seorang raja yang benar, ia hidup takut akan Allah. Raja Asa mempunyai pengalaman yang luar biasa bersama dengan Allah ketika ia memimpin bangsanya untuk berperang, dan bagaimana bangsa itu dapat menang dengan penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika Raja Asa menghadapi Israel yang saat itu meninggalkan peribadahan, meninggalkan Tuhan, maka sebagai seorang pemimpin, Asaria menguatkannya. Asaria menyampaikan nubuatan Tuhan yang adalah nubuatan semangat, nubuatan kekuatan untuk mengingatkan kembali komitmen cinta kasih Asa kepada Tuhan dengan setiap tindakan-tindakan yang dialami, bahwa Asaria menyampaikan kepada Raja Asa bahwa ia tidak boleh takut, tetapi dia harus menguatkan hati, dia tidak boleh patah semangat, dan ia harus mengimani bahwa ada janji Tuhan di balik setiap kesetiaan dan komitmen dalam kehidupannya. Dan kemudian Raja Asa juga mau mendengar nasihat dari Asaria agar tidak takut terhadap masalah yang dihadapi. Dan hal itu diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan komitmen bahwa ia menghancurkan segala patung-patung yang disembah oleh orang-orang Israel karena mereka meninggalkan Tuhan. Ia memporak-porandakan berhala-berhala yang ada pada saat itu. Dan itu merupakan tindakan komitmen sebagai sebuah pembaharuan iman yang menyatakan komitmen di dalam Tuhan. Mengapa? Karena Asa tahu, Asa mengenal Allah, dan Asa bersama dengan orang Israel sudah melihat bagaimana perbuatan kuasa Tuhan menyertai mereka, sehingga dalam ayat yang ke-12 mereka membuat perjanjian untuk terus mencari Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa pembelajaran masa lalu menjadi komitmen untuk masa depan. Dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi yang kita alami, apakah kita mau seperti Asa, mau menjauhkan segala berhala-berhala kehidupan yang kemudian kita jalani dan lewati terkait dalam kehidupan masa depan kita. Berhala-berhala itu bisa menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Berhala-berhala itu dapat dikategorikan seperti ego, jabatan, kekuasaan, eksistensi, teknologi, game, drama Korea, bahkan uang itu menjadi berhala kehidupan manusia, sehingga kita akhirnya menomorsatukan hal-hal duniawi dan kita meninggalkan peribadahan kita, baik secara ritual maupun aktual dalam kehidupan kita. Dan hal ini dapat saja membuat hubungan relasi kita dengan Tuhan hanya sebagai sebuah formalitas. Oleh karena itu, dalam kondisi kehidupan kita, dalam menjalani masa-masa kehidupan dan langkah-langkah kehidupan ke depan, kita diingatkan untuk mencari Tuhan, mencari dengan kesungguhan, mencari dengan kesetiaan, mencari dengan ketulusan, agar di dalam sikap kita mencari Tuhan yang benar, maka akan tumbuh relasi yang baik, tumbuh komitmen yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita belajar dari masa lalu, kita flashback dari masa lalu, ada begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa milikilah fighting spirit dalam kehidupan kita. Bahwa di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, kita diajarkan bahwa setiap masalah yang kita hadapi tidak boleh takut untuk kita hadapi, tetapi kita harus punya semangat juang yang tinggi seperti janji Tuhan, bahwa persoalan yang muncul saat ini banyak orang tidak mempunyai fighting spirit yang baik dalam kehidupannya. Ketika ada permasalahan yang dihadapi, langsung menyerah. Terkadang kita punya karakter yang cepat terluka, cepat
resah sehingga membutuhkan healing. Padahal masalah yang dihadapi itu bisa kita selesaikan. Itu karena kita tidak punya fighting spirit bersama-sama dengan Tuhan. Dari sini kita juga diingatkan untuk tetap menguatkan hati seperti Raja Asa, memiliki fighting spirit yang baik dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Saya mengutip dari kata-kata Rick Warren dalam bukunya mengatakan bahwa jika Anda mengalami penderitaan, jangan bertanya mengapa aku, tetapi bertanyalah apa yang harus aku pelajari. Kemudian percayalah Allah akan tetap melakukan apa yang Ia kenan, dan kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak boleh menyerah, tapi kita harus bertumbuh. Ketika kita mempunyai fighting spirit kepada bersama dengan Tuhan, maka kita akan menghadapi setiap persoalan itu dengan iman yang besar bahwa janji Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita, sehingga ketika ada hal-hal yang harus kita hadapi, maka kita akan hadapi dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, karena Tuhan akan menepati janjinya. Oleh karena itu, mari belajarlah untuk membangun komitmen kepada Tuhan dan fighting spirit yang teguh, sehingga perjalanan hidup kita mungkin akan penuh dengan begitu banyak pergumulan, tetapi kita akan menjalaninya dengan penuh kekuatan iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami untuk memiliki komitmen hidup yang tinggi bersama dengan Tuhan. Kami juga boleh belajar dari pengalaman masa lalu untuk membangun komitmen kami di masa depan. Dan kami taruh itu semua ya Bapa di bawah kaki Tuhan, sehingga kami memiliki semangat juang yang tinggi untuk berjalan dalam iman dan cinta pengasihan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan boleh menyertai kami dengan setiap cinta dan kasih sayang Tuhan, agar perjalanan hidup yang kami lewati di sepanjang hari ini membuat kami terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.